Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bersama saya Mela dalam program kesayangan kita, Ingin Mama Bangga, informasi ringan masalah-masalah pembangunan keluarga. Iya, Bapak pemirsa sekalian, kali ini kita kedatangan narasumber yang sangat luar biasa, yaitu ibunda kita ini di Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana. Assalamualaikum Ibu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, bagaimana kabarnya hari ini Ibu? Baik, alhamdulillah sehat. Sehat, luar biasa. Kayaknya udah cerah dari wajahnya Ibu, sudah terpancar ini. Iya, bajunya merah ya. Iya. Iya, Ibu, bagaimana kesibukan saat ini nih Bu? Jadi ini bulan Desember kita di Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana ini menyelesaikan program-program kegiatan yang ada di dinas ini supaya daya serap anggaran itu bisa terrealisasi dengan baik. Kemudian bisa melayani masyarakat yang memang ingin keikutsertaannya terhadap keluarga berencana. Iya, benar sekali Bu. Memang kita membahas masalah keluarga nih Bu ya, di BKKBN ini. Nah, sekarang kita ngomongin masalah keluarga nih. Kira-kira nih Bu ya, dalam membangun keluarga itu sebenarnya apa sih Bu hal yang paling penting nih Bu? Nah, jadi kita itu sebenarnya membangun keluarga itu ada 6 cara. Jadi kita dimulai dulu dari calon pengantin. Iya, benar. Jadi calon pengantin itu yang ideal, yang diharapkan itu adalah wanitanya 21 tahun, kemudian prianya 25 tahun. Mengapa? Karena kalau prianya sudah 25 tahun berarti dia itu sudah mempunyai sikap mental, mengelola emosi, kemudian dia juga kan sudah punya mungkin pekerjaan, penghasilan, kesiapan finansial berarti Bu, finansialnya siap, kemudian secara bisa mengayomi si wanita, istrinya juga bisa. Kemudian kalau wanitanya 21 tahun, ya dia siap untuk menerima seorang laki-laki, kemudian alat reproduksinya itu memang siap untuk dibuahi. Seperti itu. Memang berarti memang punya alasan ya Bu ya, kenapa usia itu menentukan kesehatan reproduksi, kesiapan dari pasangan itu sendiri. Nah, kemudian apa lagi nih Bu? Jadi yang kedua itu nanti setelah dia sudah menjadi pengantin, dia harus bisa merencanakan jumlah anak. Nah, sekarang kan kita itu jumlah anak itu pengendalian penduduk dan keluarga berencana itu sebenarnya tidak memutuskan bahwa harus sekian anaknya. Tapi bagaimana merencanakan anak itu sehingga anak itu bisa dilayani, kemudian pendidikannya, kesehatannya. Nah, apapun keperluan anak itu bisa kita pasangan ini bisa melaksanakannya, sehingga rencananya itu harus ada jedanya. Jadi ada jarak kelahirannya, kemudian menentukan dengan keadaan yang demikian jumlah anak mudah-mudahan misalnya anjuran pemerintah itu kan 2 anak lebih sehat. Jadi begini Bu, 2 anak lebih sehat. Kemudian kalau sudah merencanakan itu, kita kan dengan logo kita, tagline kita itu berencana itu keren. Nah, jadi Bu ya. Berarti ada pemirsa, maksud nih Bu, kenapa harus seperti ini nih? Iya, jadi bukan minta uang, bukan, tapi berencana itu keren. Nah, inilah tandanya, logo kita, tagline kita, jargon kita. Nah, ini makanya para anak muda, para ibu-ibu sekalian itu saya himbau, kalau nanti berfotoria cobalah tangannya ada yang diangkat begini. Logo hati sepertinya Bu ya, menggambarkan cinta syukur-syukur kasih. kan bisa artinya ikut serta berperan serta untuk melaksanakan program pembangunan yaitu tentang keluarga berencana.
Nah, kemudian tadi dari usia Bu ya, kemudian pengasuhan anak, Iya. utamanya 2 tahun. Kemudian apa lagi nih Bu? Jadi tadi sudah jumlah anak, kemudian dia menyusui, susu eksklusif selama 6 bulan. Jadi diharapkan hanya meminum susu ASI saja, air susu ibu saja selama 6 bulan, itu lebih dikenal dengan namanya menyusui bayi eksklusif. Kemudian diharapkan juga terus memberi ASI sampai 2 tahun. Jadi kalau 6 bulan itu tidak usah ditambah makanan tambahan lainnya, tapi cukup. Dan ternyata dari ASI itu ada imun di dalam ASI itu kan untuk kekebalan anak sudah. Jadi jangan khawatir. Lalu biasanya yang membuat ibu-ibu itu tidak artinya dia itu malas untuk Ya, menyusukan, ragu karena memang air susunya sedikit katanya. Ternyata caranya itu mudah sekali, disusukan terus. Jadi susu itu diisap terus oleh bayinya, ternyata bertambah lubang air untuk mengalirkan air susu. Kemudian kalau terus disedot oleh anak atau disusukan kepada anak, kantong susu yang di dalam ini tambah terus. Jadi bukan tambah kosong tapi bertambah terus. Itulah artinya Allah Ta'ala itu sudah menyatakan ini lebih baik. Dan ternyata setelah kita ini dalam pembangunan kita untuk berkabi ini diteliti, ternyata memang ASI eksklusif itu lebih dari segalanya. Jadi sudah disesuaikan dengan kebutuhan bayi juga Bu ya. Iya. Ya, memang kadang-kadang masyarakat ini masih banyak yang perilakunya seperti orang tua dulu, diberi pisang dan lain sebagainya. Itu padahal tidak perlu seharusnya Bu ya 6 bulan. Kalau 6 bulan kan tidak perlu. Jadi selama 6 bulan itu hanya khusus ASI, air susu ibu. Kandungan segala macamnya itu sudah dibuktikan dengan cukup anak itu meminum ASI saja. Iya, benar sekali Bu. Kadang-kadang juga mungkin ibu yang baru melahirkan nggak langsung keluar ASI-nya, jadi mungkin sudah ketakutan sendiri ya Bu ya. Padahal nggak perlu khawatir gitu ya, pasti akan keluar dengan sendirinya. Nah, kemudian kalau misalnya udah bayi kemudian Bu, nah terus apa lagi nih Bu yang harus perlu diperhatikan? Kalau sudah hamil, kalau kita adakan masa berisiko kehamilan itu berisiko tinggi, itu kan usia 35 tahun ke atas. Jadi usahakan ibu-ibu hamil itu kalau mau hamil dan melahirkan itu di bawah 35 tahun ke atas. Karena kalau di bawah 35 tahun. Jadi kalau 35 tahun ke atas itu kesehatan dan lain sebagainya itu berisiko tinggi. Nah, itu salah satu dari 6 cara kita memulai membangun keluarga. Nah, berarti memang harus menjaga jaraknya, memperhatikan usia perkawinannya. Jadi jaraknya 3 sampai 5 tahun. Oh, jarak usia dari anak pertama sampai kedua 3 sampai 5 tahun. Jadi sebenarnya kalau kita berpikir benar juga, kalau dahulu itu banyak anak, banyak rezeki, itu mohon ini kita simpan dahulu. Karena apa? Kebutuhan anak sekarang berbeda dengan anak orang tua kita dahulu. Satu, sekarang ini pendidikan itu satu anak sudah mulai KB, PAUD, artinya kelompok bermain. Dengan adanya daring ini kan sudah harus punya HP Android. Dari kecil kecil sekali. TK harus punya karena dia daring. SMSD, SMP, SMA. Nah, itu hanya alat komunikasi untuk belajar, dan kita tahu HP Android itu tidak merupakan lagi barang mewah, tapi dia kebutuhan. Cuman ibu-ibu atau bapak di rumah, keluarga itu bisa mengatur anak
bagaimana sebenarnya kalau sudah memegang HP. Jangan terlalu lama. Dan saya pernah mendengar itu dari seorang ahli bahwasanya kalau supaya matanya itu tidak sakit, anak itu kalau sudah megang HP Android 1 jam lalu dia berkedip selama 20 kedipan. Jadi saya katakan itu senam mata. Jadi berkedip saja setelah 1 jam supaya tidak fokus, mata kita kan fokus ke ini, ke HP, ke layar terus. Jadi kedipkan. Jadi hitungannya itu berkedip 1, maka hitungannya 1. 2 kali berkedip 2. 20 kali berkedip. Jadi kalau anak-anak itu senang, ayo senam mata. Nah, jadi dari sini 1, nanti berbuka 2, 3, sampai kalau bisa dia sampai keluar air matanya sehingga tidak kering mata itu. Nah, itu karena ada yang para ahli yang mengatakan, saya ikut seminar kemarin itu mendengar itu. Jadi kemudian atau dia 5 sampai 10 detik keluar melihat yang hijau-hijau. Jadi kalau dia di kamar terus memegang itu, maka keluarlah melihat yang hijau-hijau. Nah, itu. Jadi pendidikan saja itu. Kemudian belum lagi gizinya. Benar sekali, Bu. Gizinya itu 4 sehat 5 sempurna itu harus bisa dirasakan oleh anak kita. Kebutuhan itu harus kita layani dia dengan 4 sehat 5 sempurna. Belum lagi kita melihat anak yang kalau pendidikan buku-bukunya, bagaimana mengadakan buku-bukunya, belum seragamnya, belum yang lainnya. Nah, jadi jarak antara 3 sampai 5 tahun itu sangat tepat sekali. Dengan caranya bagaimana mengatur jarak? Kita kan mengatur jarak dengan caranya memakai alat kontrasepsi. Lebih dikenal kita yang mudah itu adalah MKJP. Ya, metode kontrasepsi jangka panjang. Yang 4 itu apa di dalamnya? 4. 1 implan, 2 IUD. Kalau IUD itu pemirsa sekalian sering dahulu sekali disebut spiral. Kenapa spiral? Karena bentuknya seperti spiral. Jadi tapi sekarang namanya IUD itu kan namanya bentuknya tidak spiral lagi. Jadi bentuk spiral IUD, bentuk yang lainnya juga. Nah, kemudian ada MOP, metode operasi pria. Kemudian MOW, metode operasi wanita. Nah, 4 MKJP. Ini harus kita masyarakat, Ibu, supaya kita masyarakat lebih tahu, lalu lebih mengenal, kemudian berani memasangnya. Nah, ngomongin soal MKJP kayaknya banyak banget mitosnya ya, Bu, ya. Kemudian banyak sekali hal-hal yang mungkin dianggap di luar sana takut pindah lah atau sebagainya, padahal sebenarnya itu tidak tepat ya, Bu, ya, dalam MKJP itu. Benar sekali. Nah, kemudian kalau misalnya membahas masalah pengasuhan anak nih, Bu, ya, tadi harus AC eksklusif, kemudian menyiapkan pendidikan, menyiapkan sarana dan fasilitas. Kira-kira apa sih, Bu, yang harus ditanamkan bagi anak itu, Bu? Terkait dengan kita menyiapkan fasilitas dan lain sebagainya yang harus dimiliki dalam diri anak gitu. Nah, jadi dalam diri anak itu, selain itu kita kan yang pertama dulu kita memberi contoh kepada anak kita bagaimana sebenarnya bersopan santun dahulu, selain yang lain-lainnya yang kita siapkan. Jadi karena apa? Kita harus menerapkan bahwa di hidup ini kita itu akan menyayangi yang lebih muda dan menghormati yang lebih tua. Nah, jadi itu harus dulu kita tanamkan betul-betul berakhlak mulia. Nah, makanya kalau sebelum musim COVID-19 kita usahakan anak kalau ketemu mencium tangan, salaman. Tapi karena sekarang kan jadi kita dengan adanya ini COVID ini, pandemi ini, kita mengurangi hal-hal yang demikian.
Apalagi dia lalu misalnya melalui orang tua itu harus berjongkok sedikit. Nah, jadi itu yang harus kita tanamkan, berakhlak mulianya. Kemudian kita supaya anak kita memang benar-benar menjadi insan manusia yang sumber daya manusia, yang merupakan harapan bangsa, yang berakhlak mulia, berbudi pekerti luhur, sehingga bangsa kita ini mudah-mudahan menjadi bangsa yang dihormati oleh seluruh dunia. Iya, berarti penanaman karakter pada diri anak Iya. juga hal yang penting. Siap. Yang harus dicontohkan lebih dulu Iya, bagi orang tua iya, nih Bu ya. betul. Nah, kalau misalnya ngomongin masalah tadi 6 pembangunan keluarga ini Bu ya. Kalau dari pengalaman Ibu nih Bu, kira-kira ada nggak sih Bu salah satu dari hal dalam membangun keluarga itu yang Ibu sudah terapkan di dalam keluarga ini Bu? Iya. Jadi yang pertama itu memang kita selalu kalau dari segi agama menerapkan aturan beragama, kita harus misalnya sholat berimaman minimal maghrib, subuh. Nah, itu kita memperkenalkan yang demikian, sehingga kita tata cara dia berudu sampai dia sampai sholatnya itu selalu dicontohkan dan diajak anak itu. Yang kedua, berdoa bersama supaya anak kita memang anak yang, kalau laki-laki anak yang solehah, dan laki-laki anak yang soleh, dan yang perempuan anak solehah. Kemudian di waktu makan, nah jadi waktu makan itu adalah hal yang luar biasa untuk sama-sama dengan anak merasakan bagaimana kita makan itu makan yang baik, kemudian berbagi ketika makanan itu kita makan bersama, misalnya sedikit tapi berbagi dengan anak dan dengan suami, itu hal yang luar biasa yang membuat nantinya itu akan terpatri dan terkenang sampai anak kita itu sudah berkeluarga kembali. Jadi kayak kebiasaan untuk berkumpul nih Bu ya, yang memang iya. dibiasakan dalam keluarga, luar biasa. Lalu sekali. kan intinya di sana silaturahmi. Nah, sehingga nantinya karena kita sudah terpatri mulai awal, kita berkumpul terus, itu akan menjadi kerinduan di ketika dia dewasa, ingin berkumpul terus. Kalau dimaknakan dalam agama, Nabi menganjurkan barang siapa yang suka bersilaturahmi, maka dia akan dipanjangkan umur dan dimurahkan rezeki. Kemudian apapun yang dimakan selalu bersyukur. Nah, jadi setelah selesai makan, alhamdulillahirabbil alamin. Sebelum makan berdoa dulu, bismillah, ya kan? Dengan doa makannya sudah diajari, setelah makan alhamdulillahirabbil alamin. Itu tanda bersyukurnya. Jadi sudah termakna di dalam Al-Qur'an juga dikatakan la in sakartum la azidannakum wa la in kafartum inna azabil sadid. Bahwasanya barang siapa yang bersyukur akan nikmatku, niscaya ditambah. Tapi barang siapa kufur, maka sesungguhnya azabku amat pedih. Nah, itu kalau sudah dalam keluarga, ketika ada kekurangan, dia pasti bisa bersabar. Ketika dia merasakan kelebihan, maka akan merasakan syukur nikmat dari Allah Subhanahu wa taala. Luar biasa sekali ini Bu. Nah, jadi udah berpengalaman sekali dalam keluarga. Sudah berkeluarga berapa tahun Ibu? 28 tahun. 28 tahun. Saya baru 2 tahun ini Bu. 28 tahun, jadi 28 manis, asin, Asam. garam sudah dilaksanakan. Jadi kuncinya kita harus memaknai itu. Bahagia itu sebenarnya sederhana. Ketika kita bersyukur akan nikmat, kemudian sabar akan menghadapi masalah, maka kita akan 2 poin itu yang membuat rumah tangga kita itu sebenarnya kuat.
Luar biasa sekali Ibu. Ya memang membangun keluarga itu hal yang sebenarnya cukup dibilang mudah juga enggak, tapi luar biasa kalau sudah dapat kenikmatan dan juga kebahagiaannya Bu Iya, ya. siap. Kita berusaha bahagia itu selamanya. Dunia akhirat, ya kan? Benar sekali. Nah, jadi sebenarnya kan di dalam 6 cara memulai membangun keluarga itu juga bahwasanya kita harus memikirkan ketika kita mendapatkan pasangan, kemudian menjadi jodoh kita, maka jangan berpikir itu banyak perbedaan, itu pasti. Tapi yang dilihat itu adalah kelebihan masing-masing yang disatukan. Kita kalau mencari cocok tidak cocok ya tidak bisa Tidak bisa, cocok karena nggak ada yang sempurna, itu iya, tadi ya, Bu, ya. iya kan, bayangkan misalnya kita berjodoh dengan si A itu orang lain yang tidak kita kenal sama sekali pada awalnya, kemudian datanglah jodoh yang harus jadi calon pengantin jadi pengantin, lalu disatukan. Belum lagi kita keluarga besar suami, keluarga besar istri disatukan. Dan kita kalau sebagai istri, orang tua suami itu sudah menjadi orang tua kita. Dan ketika kita menyatakan itu orang tua kita, maka kalau kita berani dengan orang tua, kan apa bahasa kita itu biasanya kan kita akan kualat atau bahasanya ketulahan. Ketulahan ya. Iya, jadi usahakanlah terima keluarga dari suami, dari istri, jadi satu keluarga besar yang bisa kita yang merekatkan mereka. Sama dengan setelah itu kita juga bisa berkelompok sosial dengan tetangga suami kita, karena kita itu kan makhluk sosial yang tidak bisa tidak dibantu oleh orang lain. Nah itu jadi yakinlah bahwa kita tidak bisa hidup sendiri, tapi dengan kelompok sosial itu. Nah itu jadi 6 sudah Bu. Jadi rawatlah anak tadi, asuh anak sampai anak berusia bayi 5 tahun balita. Jadi kalau kita itu sudah membangun keluarga dengan 6 langkah tadi, insya Allah kita menjadi keluarga yang sakinah, mawaddah warahmah, dan insya Allah menjadi rumah tangga yang ruhui rahayu, tuntung pandang, dan juga bahagia selamanya. Karena ya luar biasa sekali nih penjelasan dari ibunda kita. Jadi memang bunda ini dikenal dengan kasih sayangnya nih dalam masyarakat dan juga rekan-rekan Ibu. Yeah. Nah kalau misalnya menghadapi pandemi saat ini nih Bu, bagaimana bunda mengantisipasi dalam menjaga keluarga, kemudian rekan kerja itu seperti apa Bu? Karena kan kita ini lagi masa yang agak berubah ya Bu ya dari biasanya gitu. Jadi tentu saja anjuran pemerintah dengan 5M. Nah, 1 memakai masker. Ini mohon maaf para pemirsa, kenapa tidak pakai? Kami tadi kan di awal memakai. Kenapa? Karena ketika kita memakai masker itu ingin bersuara jelas, itu rasa kekurangan kami di sana. Jadi tadi dilepas saja. Kemudian memakai masker. Kemudian yang kedua mencuci tangan dengan 6 langkah. Jadi cuci tangan dengan 6 langkah itu benar-benar. Jadi tidak hanya cuci biasa. Nah, jadi urutannya kita, kalau saya contohkan ya, kenapa saya contohkan ini supaya ini ingat, bunda ini ingat sekali dengan 6 langkah itu. Jadi ketika air diambil, kemudian dengan sabun di telapak tangan kita gosok-gosok. Ayo Ibu, iya gosok. Lalu punggung tangan, sebelahnya, sela-sela jari, balik sela-sela jarinya. Iya, ini ibu jarinya, ibu jari. Kemudian kukunya dengan di telapak tangan sebelahnya. Nah itu terapkan betul-betul. Kalau kita mencuci tangannya yang benar, maka memang kuman-kuman itu memang hilang. Yang kedua,
setelah memakai masker, mencuci tangan, menjaga jarak, ya kan, jaraknya seperti kita ini paling tidak 1 meter. Kemudian setelah menjaga jarak, menghindari kerumunan. Nah, orang berkerumun dihindari. Kemudian melaksanakan vaksin. 5-nya harus bervaksin, 2 kali suntik vaksinnya. Jangan tidak, karena itu anjuran pemerintah. Insya Allah ketika sudah dianjurkan oleh pemerintah, kita melaksanakan, berarti kita itu menjadi warga negara yang baik. Ya, jadi berarti itu tadi ya Bu ya, kita harus mematuhi yang namanya protokol kesehatan itu tadi ya. Luar biasa penjelasan dari Bunda. Tidak bosan kita terus mensosialisasikan tentang pembangunan keluarga ya Bu ya. Semoga kesempatan karena ini kan keluarga berencana. Kantornya pengendalian penduduk. 2 anak cukup, 2 anak lebih baik, 2 anak lebih sehat. Pantunnya begini, pergi ke pasar menukar ubi. Nah, jadi ubi dimakan sambil istirahat. Wah, enak itu, Bu. Ayo sukseskan program KB. 2 anak cukup dan lebih sehat. Iya, luar biasa. Tepuk tangan. Bagi pemirsa, ini walaupun ini wawancara biasa, ini menambah wawasan dan pengetahuan juga. Ada pantunnya. Burung putih tarabang ke awan, jatuhnya hinggap di atas tunggul. Ayo kita tingkatkan wawasan dan pengetahuan untuk membangun Tapin yang unggul. Nah, Tapin maju. Tapin maju, Tapin unggul. Harapan kita. Luar biasa sekali. Terima kasih atas kesempatan hari ini. Mohon maaf apabila ada yang salah. Ya, kita akhiri. Ya, terima kasih. Semoga nanti kita lanjutkan lagi ya Bu dengan tema-tema yang lebih seru lagi dan juga ditunggu nih pantun-pantun dari Bunda ini. Baik pemirsa sekalian, itulah tadi perbincangan kami dengan Bunda kita, yaitu Kepala Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana. Dan jangan lupa ya untuk terus saksikan program Ingin Mama Bangga, dan jangan lupa untuk di like, comment, and subscribe channel kesayangan kita. Ya, saya akhiri bersama saya Mela. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.